Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Saudara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berencana untuk mengaudit LSM-LSM yang dinilainya menyebarkan berita tidak benar. Bisakah audit dilakukan pemerintah? Bukankah harusnya dilakukan oleh lembaga independen? Kita akan bahasnya bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan Guru Besar UIN Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azumardi Azra serta Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Bung Boyamin dulu. Bung Boyamin, Anda justru menantang untuk diaudit. Kalau nggak diaudit, Pak Luhut yang akan saya PT UN-kan. Benar demikian? Benar lah, karena kegembiraan saya ini kan sedang berbunga-bunga 2 hari ini. Justru Kenapa berbunga-bunga? Biasanya dulu ini kan kalau mulai zaman Orde Baru tahun 94 saya di LBH Semarang itu kan niat kita itu kan mengajak pemerintah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi lah. Kan untuk melakukan adu data, berunding dan kemudian mencari solusi bagi penggusuran bendungan Kedung Ombok waktu itu. Dan itu pun baru bisa terlaksana setelah Pak Harto jatuh kan gitu ya. Nah, dalam proses ini menurut saya ini malah pemerintah membuka pintunya, ayo buka-bukaan data gitu. Karena saya yakin nanti pemerintah itu kalau buka-buka data pasti belepotan. Karena misalnya ini isu meskipun bukan di luar konteks saya korupsi, tapi saya bisa menyambungkan. Misalnya tentang penghutanan kembali lahan di Padang Lawas yang dulu punyanya DL Sitorus. Putusan pengadilan itu harus dijadikan hutan kembali. Tapi sampai sekarang masih berupa kebun sawit dan dipanen tiap hari. Nah, pemerintah AB di Riau yang mengatakan bahwa peran serta masyarakat untuk menanam kelapa sawit. Tapi saya punya catatan justru orang yang pernah ditangkap KPK lah yang seakan-akan... Apa kaitannya dengan audit LSM? Nah, justru itu kan kalau kami diaudit, itu kan teman-teman sudah biasa diaudit untuk melakukan transparansi berbasis kinerja. Itu almarhum Munir mengajari saya waktu di LBH Semarang dulu. Dan itu sudah diadopsi oleh Bappenas. Jadi kalau standarnya sama, buka-bukaan nggak apa-apa. Oke, jadi artinya begini, kalau seandainya ya, Anda mengatakan tadi kalau seandainya permintaan audit, maka pemerintah yang akan belepotan. Kan ini auditnya LSM, kok bisa kemudian ke pemerintah? Lah kalau saya diaudit, saya kan gantian menuntut audit pemerintah juga. Oh, oke. Kan gitu kan? Kan gitu. Justru ini cara Solo saya serap aja gitu. Kalau permainan IT, mereka menyerang, tenaganya saya ambil untuk menyerang balik. Kan gitu. Enak aja kok gitu loh. Jadi maka gembira-gembira aja saya. Oke, jadi diambil balik tenaganya untuk menyerang balik. Tapi ini kan bukan soal serang-serangan, ini soal keterbukaan. Kalau seandainya Anda tadi mengatakan, kalau diaudit Anda siap, Maki siap, yang lain juga Anda yakin siap ya. Tapi ketika pemerintah diminta untuk diaudit, Anda yakin pasti nggak akan siap, belepotan. Contohnya soal pelaksanaan tadi. Ya. Itu harusnya pelaksanaan ada di kejaksaan maksudnya? Bukan di pemerintah, justru kejaksaan udah selesai. Oke. Justru Menteri Kehutanan yang tidak segera menghutankan kembali melakukan pelaksanaan itu. Misalnya di Kalimantan itu bagaimana tambang meninggalkan danau-danau besar. Itu karena dana reboisasi rehabilitasinya ada banyak orang yang mengambil keuntungan di situ, tanda kutip dikorup gitu kan, sehingga menimbulkan danau-danau yang kemudian seksi killer yang membunuh banyak orang yang terpesona itu. Di Sulawesi tambang-tambang nikel bagaimana iuran pemakaian hutan aja sampai 15 tahun tidak ditagih, dan kemudian setelah itu kemudian baru dicabut belakangan setelah rame karena kejaksaan menangani perkara itu. Jadi hanya iuran yang harusnya setahun ini tidak bayar, tahun depan kan dicabut harusnya. Sampai 15 tahun, bahkan perusahaan kecil aja, perusahaan nikel itu berapa, Aiman? 105 miliar. Kalau perusahaan yang besar-besar kayak apa? Ini justru kesempatan kita buka-bukaan data. Jadi Anda serius nih kalau seandainya nggak diaudit, Anda justru akan mem-PT-UN-kan Pak Luhut? Oh iya, ini kan, istilahnya di Undang-Undang PT-UN itu kan ada istilah pasal negatif positif. Seperti kita mengajukan izin peternakan ayam, memenuhi syarat. Tapi tidak dikabulkan, tapi juga tidak ditolak. Nah, dalam jangka 4 bulan, jangka waktu 4 bulan, kita bisa menggugat, itu dianggap ditolak. Nah, nanti kan saya mau kirim surat resmi pada Pak Luhut, pertama kali minta diaudit. 4 bulan tidak dijawab, tidak diaudit, saya bisa menggugat Pak Luhut ke PT UN karena tidak memerintahkan membuat surat keputusan mengaudit Maki. Gitu. Jadi ini paling tidak sebagai ingkar janji lah. Karena saya khawatir ini kan Pak Luhut ini kan akan khawatir kan gertak sambal. Supaya ini tidak gertak sambal, maka saya menyediakan opsi untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan. Sampai level itu gitu loh Mas Aiman. Saya juga sudah kami mencoba untuk menghubungi pihak Pak Luhut ya.
dan juga pihak Kemenko Marinvest, Kemaritiman dan Investasi sampai saat ini belum bersedia untuk diwawancara. Saya ke Bung Usman dulu. Bung Usman, secara hukum bisa apa yang dilakukan oleh Maki? Apakah bisa kalau seandainya nggak diaudit malah akan menggugat balik PT UN kan Pak Luhut? Oh, kalau itu mungkin Maki tentu sudah mempertimbangkan aspek-aspek hukumnya ya. Saya kira. Tapi secara hukum bisa. Anda kan ahli hukum juga. Saya tentu tidak ahli hukum semua hukum ya, karena ada departementasi, ada diferensiasi. Hukum-hukum tata usaha negara tentu sangat dimungkinkan kalau ada keputusan tata usaha negara. Sebagai contoh, belum lama ini Pengadilan Tata Usaha Negara menerima gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara dari seorang keluarga atau beberapa orang keluarga korban peristiwa Semanggi atas pernyataan Jaksa Agung yang menyatakan peristiwa Semanggi bukan pelanggaran HAM berat. Jadi pernyataan itu bisa dianggap sebagai keputusan tata usaha negara dan diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di level pertama. Meskipun di level banding kemudian ditolak tapi untuk alasan lain. Jadi bisa saja pernyataan tadi menempatkan pernyataan Pak Menko, Pak Luhut, sebagai pernyataan yang diletakkan sebagai keputusan tata usaha negara. Itu ada jangka waktunya, 90 hari harus diajukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, tapi kalau saya tanya pribadi ke Anda, Bung Usman, apakah Anda setuju seluruh LSM akan diaudit? Saya kira sudah lama ada kesadaran itu, dan memang tidak perlu ada reaksi-reaksi yang bersifat reaktif. Gitu. Semua LSM sudah diaudit, Bung Usman? Bagaimana? Semua LSM sudah diaudit yang kredibel ya? Kan ada ribuan ya, saya kira banyak. Sebut saja misalnya yang sekarang sering disebut-sebut Greenpeace misalnya, soal deforestasi yang ramai nih baru-baru ini. Lalu kemudian Fathia Kontras misalnya. Lalu kemudian Haris Azhar lewat LSM-nya, saya lupa namanya. Oke. Lokataru, betul. Apakah semua itu sudah diaudit? Saya kira rata-rata sudah diaudit, dan itu tergantung kita mau bicara audit apa. Seringkali orang membicarakan audit itu dalam kerangka yang sangat sempit tentang misalnya akuntansi keuangan. Tetapi dalam konteks ini Pak Luhut bicara lain lagi kan, kalau seandainya ada LSM yang menyebarkan berita yang salah, itu akan diaudit. Jadi memang sebenarnya audit yang harus kita bicarakan itu lebih dalam kerangka yang besar tentang penerapan kode etik, pengembangan kapasitas lembaga, peningkatan standar-standar profesional. Saya kira sudah banyak inisiatif dari sejumlah organisasi non-pemerintah seperti Yayasan Satu Nama di Jogja yang mendorong proses sertifikasi LSM. Atau misalnya Transparency and Accountability for NGO atau TANGO, itu banyak sekali diterapkan di sejumlah NGO yang prominent, yang terkemuka ya. Dan saya tidak bicara LSM-LSM yang menggunakan nama LSM dan berplatnya. Banyak juga itu jadi-jadian ya maksudnya. Kalau itu kan saya kira nggak kredibel gitu. Jadi memang ada baiknya, tetapi tentu harus dilihat tidak secara reaktif. Jangan seolah-olah karena Pak Luhut mungkin tidak suka atas kritik-kritik yang disampaikan oleh organisasi non-pemerintah, lalu audit dilakukan. Kan tidak bisa bersifat insidental. Oke, tadi disebutkan dua sesungguhnya. Saya ingin tanya kepada Anda, apakah Anda juga punya pengetahuan soal ini? Tadi disebutkan dua ya, satu organisasi, audit organisasi. Organisasi seperti apa? Yang kedua audit dana, dananya dari mana? Kalau kita bicara lingkup tiga organisasi, tiga LSM ini aja sih yang terkait dengan Pak Luhut, yang terutama dua ya, Kontras dan Lokataru tadi. Termasuk juga Greenpeace yang sedang marak ya, soal perdebatan deforestasi yang naik atau turun sesungguhnya. Apakah ketiga LSM ini soal organisasi, soal dana, itu sudah ada auditnya? Gampang dilihat dan jelas? Tinggal diminta kepada mereka bisa disurati misalnya untuk memperoleh data audit, laporan audit dari auditor independen setiap tahunnya. Kalau ada yang misalnya pemerintah merasa perlu untuk meminta Amnesty International atau Greenpeace International misalnya untuk menyerahkan laporan audit, itu bisa saja. Tapi mungkin sebaiknya Pak Luhut melakukan itu tidak dalam kapasitas Pak Luhut sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Itu kan di luar kompetensinya. Mestinya mungkin beliau bicara dengan Menkumham misalnya gitu. Untuk katakanlah di dalam kerangka undang-undang yayasan atau dalam kerangka regulasi tentang perkumpulan yang menjadi dasar badan hukum dari berbagai organisasi non pemerintah, itu diletakkan dalam kompatibilitasnya dengan perundang-undangan dan dengan ketentuan-ketentuan hukum termasuk dalam hal standar keuangan, kode etik. Saya kira
sebenarnya terlepas dari soal ketegangan antara Pak Luhut dengan sejumlah organisasi seperti Greenpeace, Kontras, dan Lokataru, saya kira gagasan audit itu telah lama pernah diprakarsai oleh LP3IS, sebuah LSM, sebuah organisasi non-pemerintah yang banyak memajukan pentingnya akuntabilitas sebuah LSM. Misalnya menjelaskan bagaimana siapa kita sebenarnya sebagai organisasi non-pemerintah itu. Lalu apa yang sebenarnya kita lakukan? Apa yang kita mau lakukan mewakili masyarakat? Mengapa kita perlu hadir? Dengan siapa kita bekerja sama? Dari mana kita memperoleh dana? Dan bagaimana kita misalnya menggunakan... Itu mudah mendapatkannya? Boleh nggak diinformasikan gimana caranya? Kalau Kementerian Hukum dan HAM kan punya kewenangan untuk misalnya menerima laporan tiap tahun dari setiap organisasi non-pemerintah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Organisasi dana semua kebuka tuh? Bagaimana? Organisasi dana dari mana semua terbuka? Ya, saya kira iya. Saya kira itu bisa dioptimalkan. Jadi tinggal Pak Luhut minta ke Pak Yasona, jajarannya, dapat semua datanya? Iya, tapi Pak Luhut ada baiknya mendorong audit terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam eksplorasi tambang intan jaya oleh Lokataru. Oke, jadi Anda melihat begini, yang pertama sebenarnya itu gampang dilakukan, yang kedua Pak Luhut mengatakan itu tidak pas? Ya, saya kira tidak pas itu, keluar dari kompetensinya. Saya kira itu lebih baik diletakkan dalam portofolio kementerian yang memang membidangi masalah itu. Salah satunya untuk yayasan, perkumpulan itu ada di Kementerian Hukum dan HAM. Sementara untuk organisasi internasional yang memiliki MOU atau memorandum kesepakatan dengan kementerian itu bisa melalui Kementerian Luar Negeri atau kementerian-kementerian yang memang memiliki hubungan kerjasama. Dulu WWF dengan misalnya Kementerian Lingkungan, ada lagi lembaga internasional lain dengan Kementerian Sosial. Jadi saya kira kalau Pak Luhut benar-benar mengerti dan mau mempelajari peraturan perundang-undangan, regulasi pemerintah, dan juga regulasi kementerian, semuanya sudah ada di sana. Oke. Saya ke Pak Zumardi Azra. Prof, Pak Luhut kan Menko, Menteri Koordinator kan membawahi kementerian yang lain, termasuk juga Menkumham kalau dikatakan terkait dengan investasi dan sebagainya, soal regulasi dan sebagainya. Tapi saya ingin bertanya, kalau seandainya Pak Luhut tadi menurut Bung Usman nggak pas untuk meminta ini, artinya ada tudingan dari Bung Usman, jangan-jangan Bung Usman menuding bahwa Pak Luhut ini meminta audit itu motif pribadi. Apakah benar seperti itu? Saya nanti akan ke Bung Usman untuk menjelaskan, tapi saya ke Prof. Azumardi dulu. Kalau baik, terima kasih. Kalau misalnya soal itu saya kira memang bukan tupoksinya ya. Meskipun Menko misalnya. Bukan tupoksi dari Menko Marves itu. Itu tupoksi mungkin dua bisa kerjasama, yaitu PMK, Kemenko PMK dan Polhukam itu kedua-duanya. Kalau dari sudut kementeriannya itu ya tadi sudah disebut ada kaitannya juga dengan Kumham, tapi juga lebih terkait lagi ya kan Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini Ditjen Kesbangpol, Kesatuan Bangsa, di mana seluruh ormas dan seluruh ormas dan LSM itu harus terdaftar, harus melaporkan dirinya kepada Kesbangpol itu ya, yang ada di Ditjen Direktorat Jenderal di Kementerian Dalam Negeri ya. Nah, cuma saya kira perlu jelas dulu ya. Yang pertama, LSM yang mau diaudit itu yang mana, ya kan? Kalau LSM itu banyak sekali jenisnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut orang ORNOP, organisasi non pemerintah. Dan harus diakui juga banyak juga yang jadi-jadian ya, Prof? Banyak, ya kan? Ada NGO itu LSM yang terkait misalnya dengan ormas. Semua ada, wartawan pun juga ada yang jadi-jadian. Ada yang independen, ya independen itu seperti misalnya yang telah disebut Kontras, misalnya ya kan, dan seterusnya itu independen. Tapi banyak juga yang terkait misalnya dengan ormas, ya kan, yang mana atau yang mau diaudit itu yang pertama. Yang kedua yang mau diaudit itu apanya? Apakah keuangannya? Apakah programnya? Apakah sumber dayanya? Tadi sudah disebutkan organisasi dan dananya, Prof. Ya dananya saya kira kalau itu sih seperti yang disebut oleh Bung Usman tadi, itu sebetulnya sudah ada audit. Terang benerang, terbuka. Udah audit internal ada. Apalagi kalau misalnya dia menerima
katakanlah funding dana dari pihak asing, biasanya pihak asing itu sangat ketat ya, sangat ketat dibandingkan dengan mungkin organisasi atau lembaga lain ya. Misalnya kita ikut dalam program, misalnya saya ikut program LSM tertentu lah, NGO tertentu ya, itu untuk pencairan honornya itu susahnya bukan main, bukan susah lah, tapi cukup ribet lah, cukup rumit lah ya. Saya kira ini kaitannya dengan soal akuntansi pertanggungjawaban keuangannya ya itu. Jadi audit itu sudah ada, walaupun juga ada yang tidak ya. Saya kira saya pengalaman juga ada yang kalau honor itu ya dikasih aja begitu, nggak pakai tanda terima dan segala macam. Itu berarti tidak ada laporan keuangannya yang tanda bukti dan lain sebagainya. Jadi ini yang mana yang mau diperiksa diaudit oleh Pak Luhut ini gitu. Saya kira kalau yang dijadikan sasaran itu adalah misalnya LSM yang kritis ya kan, dalam kritis terhadap kebijakan pemerintah, terhadap langkah-langkah menteri tertentu, itu kemudian mau diaudit, saya kira orang akan melihat bahwa ini adalah tindakan yang langkah yang sebetulnya kontraproduktif. Oke, kita akan melihat juga nanti Prof selepas kumandang azan maghrib. Jadi kalau dikatakan tadi Pak Luhut offside ya, tadi Bung Usman, kemudian juga Prof Azumardi yang kemudian bukan sosok yang tepat. Lalu apa motif dibaliknya? Dan apa yang akan dilakukannya? Nanti kita akan lanjutkan selepas kumandang azan maghrib. Kami akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.